Oke, hai Mams, salam sejahtera ya. Kita mau lanjutkan seri baca USG ini, sudah masuk ke part 4. Kita lanjutin ya, masuk emailnya sudah sekitar 200-an lebih. Moga-moga bisa terkejar. Yuk kita lanjutin ya, yang kemarin. Ini sudah saya share screen. Dari Hameda Indonesia, ini sama nih kayaknya ya, email 1 dan kedua. Tidak ada informasi ya. Cuman di sini hasil USG-nya kok buram ya. Kalau buram tuh pusing bacanya. Coba ini emailnya sama ya mungkin ya. Aduh sayang sekali buram. Nah ini oke. Oke. Ini USG di trimester ketiga ya. Usia kehamilan 32 minggu 2 hari. Tadi namanya dari Siti siapa nih? Siti Munjinah Nurkomala Rianingrum. Oke. Jadi ini kepala ya. Kemudian ini bagian perut ya ini. Oh sorry, ini yang perut. Ini detak jantung janinnya ya. Detak jantungnya 144 kali per menit ya. Lingkar perutnya ya 31 minggu. Ya cocok sih ya, dengan usia kehamilan 32 minggu, lingkar perutnya 31 ya masih normal. Artinya berat bayinya sebenarnya masih dalam batas normal. Ini saya baca dari sini, lingkar kepalanya ya, BPD biasa 30 minggu 5 hari. Selisih 2 minggu ya dengan usia kehamilannya yang tadi itu 32 mingguan ya. Sebelum kita lanjutin videonya, buat kalian yang sedang program hamil, penting ya konsumsi nutrisi tambahan seperti madu amil sini. Ini madu amil untuk laki-laki ya, yang berfungsi untuk memelihara stamina pria dewasa. Juga bagus untuk memperbaiki kualitas sel sperma. Dan juga madu amil untuk wanita ya, yang pink ini juga bagus untuk mempersiapkan rahim, melancarkan haid, kemudian juga memperbaiki kualitas sel telur supaya siap untuk dibuahi. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Buat kalian program hamil wajib cobain madu amil sini ya. Dari kepalanya memang kelihatan lebih kecil. 30 minggu 5 hari. Ya sebenarnya masih umum sih ya. Kalau selisih 2 minggu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Lingkar perutnya ini kok malah 31 ini. Oh ya 31 seperti tadi ya. Ini juga masih normal. Panjang tulang pahanya malah lebih pendek ya, cuma 29 minggu kalau diukur. Tapi sebenarnya ini secara umum masih kondisi normal ya, kepalanya sesuai usia kehamilan meskipun agak kurang dikit ya, lingkar perutnya juga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, dari USG-nya masih dalam batas wajar ya. Siapa ini tadi? Bu Siti. Kita lanjut, ini dari Gebila Mazaya. Usia kehamilan waktu periksa 17 minggu. Oke. Ini sudah terlihat detak jantungnya ya. Ini sekitar sebentar. Berapa kali per menitnya ini? Sepertinya tidak diukur ya sama dokternya. Saya tidak lihat di sini. Oke, saya tidak lihat ada diukur berapa. Seharusnya sih kalau untuk detak jantung ini mungkin dokternya hanya melihat oh inilah ada detak jantungnya ya. Kalau diukur biasanya jarak ini ke ini itu puncak ke puncak ini nanti akan diukur sehingga nanti muncul berapa kali per menitnya. Tapi ini sayangnya sih sama dokternya nggak diukur. Oke, kemudian ini panjang tulang pahanya ya. Panjang tulang paha, kemudian ini perutnya ya sepertinya ya. Ya, ini perut nih sepertinya. Gambarnya agak ngeblur. Oke, dari sini aja kita bisa dapat informasi cukup banyak ya. Jadi dari kepalanya ini sesuainya di usia kehamilan 17 minggu ya cocok. Ya, kalau memang ini benar usia kehamilannya 17 minggu ya cocok, berarti pertumbuhan kepalanya bagus sesuai. Perutnya juga cocok ya, 17 minggu berarti perkembangan si janin juga bagus dari kepala, perut. Kemudian kalau dari tulang paha memang agak panjang dikit, 18 minggu tapi ya masih wajar ya, selisih seminggu. Perkiraan lahirannya sekitar awal Februari 2022 ya. Perkiraan berat janinnya pada saat pemeriksaan ini 208 gram.
Ya cukup secara umum pemeriksaannya normal, sayangnya ini nggak diukur berapa kali, sepertinya masih normal ya. Itu aja ya, Gebila, supaya dapat informasinya. Oke, kita back. Yang masuk udah 200 email nih ya. Ya terima kasih buat teman-teman. Ini dari Devita Nuruli Novianti. Dok, aku minta tolong bacain hasil USG Gemeli ya. Ini kembar berarti. Apa benar kira HPL aku di bulan Desember aku adalah salah satu subscribernya? Oke. Sini kehamilannya kembar ya teman-teman. Nah ini kalau kembar jadinya diukur dua bayinya masing-masing. Ini bayi pertama ya. Kalau dari kepalanya dia cocok di 25 minggu. Ini usia kehamilan tadi berapa ya? Waktu periksa tidak ada informasi ya. Waktu periksa tidak disebutkan berapa usia kehamilannya. Cuman minta ditanyain perkiraan lahiran. Kepalanya nih kalau dari kepala 25 minggu. Dari perut ya, ini cocoknya di 24 minggu ya, selisih sedikit masih wajar. Ini bayinya laki-laki. Apakah bayi kedua juga laki-laki? Oke, berarti ini bayinya kembar identik ya, jenis kelamin sama, kemungkinan nanti kalau lahir wajahnya mirip banget. Selamat ya. Dari tulang pahanya cocok di 25 minggu. Jadi kemungkinan ini usia kehamilannya 25-24 minggu ya. Kalau seperti ini perkiraan lahirnya sih ya pertengahan bulan Desember ya. Ya sesuai berarti ya. 15 minggu, 15. Ini nggak tahu periksanya tanggal berapa. Oh, bulan Agustus. Bulan Agustus ya benar, berarti Desember, pertengahan Desember ini bayinya kemungkinan lahir. Coba bayi yang kedua juga pertumbuhannya agak gede, lebih gede dikit ya dari bayi yang pertama, tapi tidak berbeda jauh ya. Dilihat dari lingkar kepalanya memang agak lebih gedean, 26 minggu. Lingkar perutnya juga 26 minggu ya kan? Ini ya. Kemudian panjang tulang pahanya juga lebih panjang, 25. Oh, sama ya, hampir sama lah. 25 minggu. Perkiraan lahirnya otomatis kalau pakai bayi yang kedua, ini ya awal maju seminggu ya, karena selisihnya bayi pertama sama kedua ukurannya beda. Sarannya adalah kalau misalkan perkiraan lahiran dengan bayi kembar begini, pakai yang bayi yang gedean atau pakai hasil pemeriksaan USG pertama kali. Itu lebih akurat ya, karena kalau seperti ini kan mungkin bayi yang satu ini dapat nutrisinya lebih banyak daripada yang satunya, sehingga kesannya usia kehamilannya lebih gede gitu ya. Ini padahal berbeda nih, ukuran bayinya beda meskipun sedikit ya. Perkembangannya sih bagus ya, selisih seminggu itu wajar. Gitu, jadi kalau usia kehamilan perkiraan lahiran ya, lebih baik sih pakai USG pertama kali atau pakai bayi yang gede nih aja. Maksudnya pakai bayi yang kecil ya, untuk jaga-jaga. Kalau misalkan, misal nih ya, kan bayi lahir kan 37 minggu ya, atau lebih. Gitu. Kalau bisa sih batasnya minimal 37 minggu. Kalau kita pakai bayi yang gede, dengan selisih seminggu, ya meskipun seminggu, tapi kalau lahirnya 37 minggu, bayi yang satunya masih 36 minggu kan kurang pas gitu ya. Jadi lebih baik kita jaga-jaga. Kita pakai patokan bayi yang kecil. Meskipun selisihnya dikit, tapi ya lebih baik sarannya pakai usia kehamilan yang pertama kali, perkiraan lahiran yang pertama kali USG, itu lebih akurat lagi karena tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan bayinya. Kalau dari sini ya perkiranya Desember, bisa awal, bisa pertengahan. Ya mungkin bisa lebih cepat kalau bayi kembar nih kadang-kadang ada yang maju. Majunya bisa seminggu, 2 minggu itu bisa jadi. Mungkin akhir November sudah lahir, itu bisa aja. Ya, yang penting kalau sudah masuk usia kehamilan 37 minggu, ya sudah mulai jaga-jaga, bisa aja lahiran lebih cepat. Semoga kehamilannya sehat ya, bayinya kembar cowok. Selamat ya. Kemudian Merdian Aprilia. Tolong bacain hasil USG saya, Dok. Usia kehamilan 34. Oke, 34 minggu saat periksa ya. Waduh, ini buram sih gambarnya, potong-potong print-printan ya soalnya ya. Ya ini kepala, ini tulang paha ya. Kalau diukur sih 33 minggu dari kepala, kemudian dari tulang paha juga 33 minggu. Perkiraan bayinya beratnya sudah 2 kilo, lebih 99 gram ya. Untuk usia kehamilan berapa tadi? 34 minggu ya cukup sih ya, cukup. Kemudian, ini saya nggak bisa scroll ke bawah. Ya, ini informasinya sama sih ya.
3 minggu ya, sama ini informasinya, cuma dirangkum lebih bagus. Nah ini saya nggak bisa lihat nih. Mohon maaf pencahayaannya ketutupan. Ini kayaknya wajah bayinya ya. Ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini jidatnya ya. Kemungkinan wajah bayinya. Ya cocok, ini cocoknya di 33, 32 minggu. Kalau usia kehamilan 34 minggu, waktu periksa ya masih wajar ya, selisih seminggu masih normal. Tapi secara umum pertumbuhan bayinya bagus nih kalau dari USG ya. Perkiraan lahirnya kapan? Sekitar akhir bulan Oktober atau awal November tahun ini ya. Semoga baik-baik aja kehamilannya sampai lahiran. Foto USG 7 minggu tapi masih kosong. Oke, Tias Vera. Sorry. Oke, ini kantong kehamilan ya teman-teman. Jadi kalau lagi hamil memang paling tidak ada kantong kehamilannya, tapi kalau bisa ada bakal janin di sini biasanya akan kelihatan ada putih-putih sedikit. Cuman ini diukur cuma kantong janinnya aja sekitar 3,24 cm dengan dikonversikan usia kehamilan 7 minggu. Oke, 7 minggu ya. Kalau 7 minggu apakah normal kalau misalnya hanya kantong? Ya masih bisa saja terjadi ya. Kemungkinan usia kehamilannya mungkin lebih kecil dari 7 minggu. Sehingga mungkin USG-nya ini terlalu dini jadinya belum kelihatan. Cuman untuk memastikan memang harus di USG ulang. Minimal dengan jarak 2 minggu dari USG yang ini. Kalau ada bakal janinnya berarti tumbuh. Kalau enggak berarti ya hamil kosong. Hamil kosong tuh cuma ada kantung aja. Otomatis nggak ada bayi di dalam. Nggak tumbuh bayinya. Ya kalau dari kantong memang 7 minggu ya. Cocoknya di usia kehamilan 7 minggu. Moga-moga sih ini ngirimnya tanggal 18. Ya moga-moga nanti setelah USG ulang ada perkembangan ya. Ini periksanya tanggal 17 ya. Minimal 2-4 minggu dari USG yang ini ya, untuk lebih memastikan apakah janinnya ada atau enggak gitu. Lanjut ya. Dari Rizkia Desirian. Maaf saya kalau nyebut nama orang agak belepotan. Serius. Nggak tahu itu kekurangan saya. Selamat pagi dok, baru saya kemarin melakukan USG, niatnya mau USG 4D, ternyata nggak bisa. 8 bulan lebih ya, udah terlalu gede. Kalau di 4D, mau lihat kepala, biasa kepalanya udah masuk panggul, atau jadi susah. Jadi akhirnya 2 dimensi. Kurang jelas. Bisa minta tolong bacakan hasilnya untuk usia kandungan selisih seminggu dengan catatan bidan. Di bidan 33 minggu, kalau kemarin USG 34 minggu lebih. Lebih akurat mana? Lebih akurat bidan ya, karena hitungannya lebih manual. Manual artinya ya ini dihitung sejak pertama tahu hamil. Kemungkinan nih bayinya tumbuhnya agak gedean dikit. Tapi selisih seminggu sebenarnya masih wajar-wajar aja sih ya. Berat janin 1900 kurang sih ya. Kalau bisa 2000. Coba deh kita cek dari hasil USG-nya. Ya ini kepala nih, perut ya. Dari kepala memang lebih gede, 34 minggu. Dari lingkar perut 30 minggu. Nuh, kan bener kan? Berarti sebenarnya berat janinnya ini masih kurang. Kalau dengan 1900 tuh cocoknya di 30 minggu. Jadi sarannya harus konsumsi makanan lebih sering ya. Makanan manis-manis, minuman manis-manis biar nambah nih. Ini karena beratnya ya kan 1819, 1900 lah anggap aja ya. Cocoknya malah di usia kehamilan sekitar 31-32 minggu. Makanya ini bayinya kesannya lebih kecil. Jadi solusinya adalah makan yang banyak. Kalau selisih seminggu 33 atau 34 nggak apa-apa sih, nggak masalah. Lebih akurat sih pakai hitungan yang pertama ya. Pemeriksaan pertama kali. 34 minggu 1100. Harus ditambah nih berat janinnya ya. Biar gedean bayinya. Oke? Itu aja. Kemudian lanjut dari Erawati Rais ya. Mohon maaf kalau saya nyebut namanya belepotan. Wah ini nggak ada fotonya. Lanjut dulu deh. Yuni Marliani. Mudah-mudahan dibahas di YouTube. Oke kita bahas. Ini periksanya saat usia kehamilan 19 minggu. Ini kepala bayinya. Ini perutnya. Ini cewek nih kemungkinan. Dari pemeriksaan dokternya ya. Kemudian ini tulang paha ya. Dari lingkar kepala cocok 19 minggu ya. Dari lingkar perut
cocok juga 19 minggu. Perkiraan berat bayinya sekitar 271 gram, normal. Panjang tulang paha 18 minggu 5 hari ya, masih normal. Ya, jadi perkiraan lahir sekitar awal Januari. Wah, tahun baru punya anak baru ya. Semoga kehamilannya sehat ya. Ini cocok, bagus hasilnya. 17 minggu ya. Nara Buyan. Ini kepala bayi, ini perut ya. USG-nya dilakukan di usia 34 minggu. Dari lingkar perut dulu, cocok 34 minggu 5 hari ya. Kemudian dari lingkar kepala, cocoknya 35 minggu. Agak gede dikit, masih wajar ya. Ini kayaknya dokternya juga ngasihnya lebih dikit ini. Nah, kan titik-titiknya di sini kan. Ya masih normal lah. Kemudian BPD 34 minggu, cocok. Perkiraan lahirannya sekitar pertengahan Oktober ya. Tanggal 11, 13, 15-an. Kemudian perkiraan berat bayinya sudah 2,5 kg di usia 34 minggu ya, normal. Artinya USG-nya ini bagus ya, sesuai usia kehamilan 34 mingguan. Lanjut, Fatika Sari Dewanti. Wah, ini fotonya gede sekali. Oke, nggak apa-apa. Ini, oke. Ini jadi satu ya, ini kepala, ini badan. Oke, ini kepalanya, ini jidatnya ya. Ini usia kehamilannya masih berapa, 13 minggu, oh ya wajar. Jadinya bisa di USG satu badan full, karena memang usia kehamilan masih kecil ya. Ya anggap aja baru masuk trimester kedua, baru mulai. Kalau dari sini, panjang tulang pahanya dulu, ini diukur sama dokternya, cocok di 12 minggu 5 hari ya, selisih dikit wajar. Perkiraan berat janinnya 61,6 gram. Normal, masih normal ya. Perkiraan lahirannya akhir Maret tahun depan ya. Nah, ini saya nggak bisa baca. Ini informasi penting juga nih. Kemungkinannya apa nih? AC atau apa nih? Itu ya. Ini sebenarnya bisa juga di BPD-nya ini kayaknya BPD 21,46. Cocok di 13 minggu. Ya masih normal ya nih. Usia kehamilannya 12-13 minggu. Normal sesuai usia kehamilan. Tidak ada masalah ya. Cuman ini sayangnya agak buram. Saya nggak bisa baca apa. Lanjut ya. Dari Indah Permatasari. Oke. Usia kehamilannya berapa nih? 30 minggu ya, waktu periksa nih paha, nih perut, nih kepala, nih nyari jenis kelamin nih. Ketemu cewek apa cowok nih? Saya nggak bisa lihat jelas. Kita bahas dulu deh, ini dari kepala cocok di 33 minggu ya. Usia kehamilannya nggak disebutin, kalau di sini 30 minggu, berarti gedean. Gedean kalau kepalanya. Kalau ininya ya maksudnya. Cuma di sini saya nggak lihat ada penimbunan cairan sih. Coba ditanyakan lagi sama dokternya ya. Kalau dari hitungan perut, lingkar kepala 29 minggu. Kemudian dari perut 30 minggu. Dari panjang tulang paha 29 minggu. Padahal nih usia kehamilannya 30 minggu ya. Harusnya dari pemeriksaan 29, 30, kemudian 31 minggu nih masih wajar. Cuma kok ini BPD-nya ini agak gedean. Harusnya sini sama sini ya. Dari BPD sih 33 minggu, tapi kalau dari yang lain-lain masih normal ukurannya. Coba nih konfirmasi, ini sepertinya peletakan titiknya ini yang agak geser dikit nih. Harusnya di sini ya. Harusnya di bagian putih sini. Ya kan? Ini sepertinya agak geser dikit, makanya kesannya lebih gede. Tapi secara umum kalau dari berat janin dan lain-lain masih batas wajar, normal ya. Yaitu kalau USG misalnya titiknya geser dikit aja hasilnya sudah bisa berbeda selisih seminggu 2 minggu gitu. Makanya memang benar-benar harus teliti pelan-pelan gitu ya. Indah Permata Ningsih. Ini lihat belum dibaca nih lihat. Sorry ke skip. 24 minggu. Oke. USG di 24 minggu. Kepala ya sudah ada tulisannya ya, paha.
Ini apa tulisannya? Di usia kehamilan 24 minggu. Kita lihat dari USG, lingkar kepalanya 26 minggu, gedean. Dari kepala juga 25-26 minggu ya. Kalau dari perutnya nih, AC 23 minggu. Dari panjang pahanya, tulang paha 25 minggu. Jadi kemungkinan ini usia kehamilannya malah cocoknya di 25-26 minggu. Kalau ini hamilnya 24 minggu, berarti kemungkinan bayinya agak gedean dikit. Tapi masih batas wajar ya, kalau selisihnya seminggu sih masih normal-normal aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya nanti di USG ulang ya, rutin sebulan sekali. Pastikan pertumbuhan janinnya gimana. Indah Permataningsih. Terlampir foto USG. Nggak ada nih, mana fotonya? Di skip dulu ya. Nggak ada fotonya, nggak terkirim kayaknya nih. Saya Caca, 21 tahun. Oke. Untuk saya jenis kelamin, boleh nggak ada kalian kasih tahu jenis kelamin? Kalau kelihatan ya, kalau nggak kelihatan saya nggak bisa juga. Ini cuma ada kepala, perut, sama paha ya. Coba nanti USG yang satunya. Dari kepala cocok di 30 minggu ya. Kemudian dari perutnya cocok di 28 minggu. Dari di tulang pahanya ini 29 minggu. Usia kehamilannya berapa? Nggak disebutkan. Di sini, 27 minggu. Ya kemungkinan bayinya agak gedean dikit ya, kalau dari hitungan ini. Tapi masih batas wajar. Ya, kalau dari USG malah kesannya 28-30 minggu. Agak gedean dikit kan? Nggak cocok kan? Tapi masih umum lah. Masih nggak apa-apa gitu ya. Wah, ini harus di-download. Kalau download, mohon maaf nih, saya nggak bisa download MP4. Ya, cuman itu aja ya. Dari USG-nya lebih gede dikit bayinya. Selisih 1-3 mingguan dari usia kehamilan 27. Tapi ini kan 27-6 hari. Jadi sebenarnya kalau kita bulatkan ya 28 minggu. Kalau 28 minggu dengan hasilnya ya masih normal gitu ya. Pembulatan. Dewi Sri, 21 tahun usia kehamilan 36 minggu. Wah, udah mau lahiran nih. Oke, ini. Waduh. Ini kepala ya, kepala bayinya ya. Jadi kepalanya ini sekitar 30 minggu. Ini pemeriksaan kapan? Aduh, nggak jelas banget nih fotonya. Ini periksanya kapan kok 30 minggu? So, kemungkinan ini usia kehamilan sekarang ya. Kalau yang USG ini kayaknya kapan gitu USG-nya kan? Coba kita zoom. Apa nih? 5 September. Maaf nih ya, jadi USG-nya nggak update. Kalau nggak update jadinya ya itu, kalau dari ini perutnya malah 16 minggu. Ya kan nggak cocok kan kalau 36 minggu kan. Kalau dari kepala nih malah 30 minggu. Itu aja sih ya, nggak tahu nih tanggal periksanya saya nggak bisa lihat karena buram fotonya. Kalau bisa sih kirim USG yang update ya, yang baru-baru. Ya kalau itu terakhir ya disebutkan aja waktu itu, waktu periksa usia kehamilan berapa. Kalau cocok berarti ya normal. Golden Eka, dan karena kualitas fotonya nggak jelas tadi, nggak bisa kebaca. Golden Eka nih nggak ada usia kehamilan, coba kita lihat di sini juga tidak tercantum ya kan. Kalau dari pemeriksaan, ini dokternya melihat ngukur cairan ketuban nih sepertinya juga ya. Ini kepalanya ya kan. Ini perutnya. Kalau dari kepala 36 minggu, kalau dari perut 32. Perkiraan 2,3. 32 apa 37 nih? 32 ya, teman-teman. 32 minggu. Perkiraan bayinya 2,3 kilo ya. Ini sepertinya bayinya perutnya yang lebih kecil karena mungkin ini nggak ngeblur ya. Nggak pas jadinya mungkin pengukurannya sedikit geser dikit. Tapi seharusnya terlalu jauh kalau jaraknya dari usia kehamilan aktualnya misalnya 36 minggu ya kan. Ini kalau dari perut 32 minggu jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh, kemungkinan bayinya kurang gede ini ya. Berat bayinya kurang gedean. Ini nyari ketuban ya sepertinya ya dokternya ya. Cuman ini nggak disebutin. Ya, dari kepala sih 36 minggu ya mbak. Kalau dari perut 32 minggu. Jadi kesannya perutnya lebih kecil. Selisihnya 4 minggu yaitu mungkin kurang nambah berat badan bayinya ya. Coba lagi konfirmasi dokternya atau cocokin sama usia kehamilan sekarang mbak.
kalau misalnya sekarang waktu periksa ini berapa, karena saya nggak bisa dapat informasi di sini ya. Kalau disebutin aja di sini mungkin 35 minggu ya masih wajar ya. Cuma karena nggak disebutin saya nggak tahu. Oke, Vivi Novianti. Ini usia kehamilannya tidak disebutkan juga ya, tanggal periksa 4 September. Kita lihat aja dulu, kepalanya ini 27 minggu, perutnya juga 27 minggu. Jadi kemungkinan usia kehamilan waktu ini 27 minggu ya waktu periksa. Cocok kalau misalkan hamilnya 27 atau 28 minggu atau 26 minggu juga cocok. Itu aja sih ya informasinya yang terlihat di sini. Cuman ini. Perkiraan lahir ya sekitar akhir November atau awal Desember tahun ini ya. Berat bayi tidak ada. Oh ini nih. 1096,7 gram. Normal sih ya. Usia kehamilan 27 minggu normal. Lanjut, Devi Oktaviani. Kisaran kemarin usia kehamilan 25 minggu waktu USG. Kita cocokkan ya. Nih, kalau dari kepala di 24 minggu. Ya, selisih sedikit. Kalau dari paha 25 minggu. Ya, normal. Kalau dari perut dilihatnya 26 minggu. Ya. Jadi usia kehamilan kalau dari USG 24 sampai 26 minggu. Kalau usia kehamilan waktu periksa 25 mingguan ya masih normal. Selisih sedikit semingguan. Ini perkiraan lahirannya sekitar ini ya, pertengahan atau akhir Desember tahun ini nih. Berat bayinya sekitar 770 gram. Ya, masih normal, tapi kalau bisa dinaikin lagi ya. Masih normal sih tapi. Oke, lanjut ya. Oh, sudah 26 menit. Nah, genapin 30 menit sekalian deh. Vivi Novianti. Ya, ini dari kepala, dari perut ya, 27 mingguan. Usia kehamilan dari kepala sama perut. Ini tadi sudah ya, sudah dibaca ya. Kok sama tadi? Oh, nih sudah sama ya. Oke, makanya kok sama. Rinayati Aprilia. Wah, ini hasil USG-nya gede. Ini USG for dia nih. Oh, 2 dimensi, sorry. Ini 2 dimensi. Ini usia kehamilan waktu periksa 14 minggu, ya. Perkiraan lahirannya awal Maret ya. Awal Maret tahun depan. Dari kepalanya, BPD-nya, ini karena bayinya masih kecil ya, karena memang ya normal 14 minggu. Jadi di USG kelihatan full body. Dari kepalanya 14 minggu, cocok ya. Bagus berarti. Kalau dari itu aja diukur sama dokternya. Perutnya nggak diukur ya karena masih kecil ya bayinya, jadinya mau nyari juga belum kelihatan semua full. Tapi kalau dari USG-nya ini masih normal ya, batas wajar. Usia kehamilan 14 minggu, perkiraan lahir sekitar ya awal Maret lah tahun depan ya. Semoga sehat-sehat aja kehamilannya. Bagus ya. Oke, ini mungkin terakhir, Munira Aidea. Selamat pagi dok, saya Ira, 24 tahun. Hasil saya HPL-nya 8 Oktober 2021, tapi kemarin USG tanggal 15 September usia 36 minggu. Malah diperkirakan menjadi 33 minggu lagi. Padahal posisi kepala bayi sudah masuk panggul. Apakah karena bayi saya kecil? Jadi usia kandungan yang benar yang mana? Oke, coba kita hitung, kita lihat dari USG. Dari kepala memang usia kehamilannya cocoknya di 34 minggu. Ya, kalau dari perut memang 33 minggu. Perkiraannya ini bayinya kecil, jadinya usia kehamilan kesannya lebih kecil. Itu. Kalau dari hitungan harusnya 36 ya berarti ya. Tapi kok lebih kecil? Ya kemungkinan nih bayinya lebih kecilan. Cuman ini kan masih 22-30, 22-90. Malah cocoknya di 33 minggu malahan. Kalau dari berat bayinya. Jadi sarannya coba makannya lebih bagus lagi ya. Makan manis-manis juga boleh. Nah ini coba, ini detak jantungnya hanya dilihat aja tapi nggak diukur berapa kali per menitnya ya.
Iya, jadi memang benar kalau dari USG kesannya malah 33 34 minggu. Jadi apa yang benar yang mana ya? Sebenarnya paling benar adalah hitungan pertama kali, sesuai hitungan dari USG yang pertama kali. Nah, ini kan masalahnya dari USG 15 September 36 malah setelah 36 malah perkiraan menjadi 33. Berarti lebih kecil bayinya. Nah, kalau lebih kecil ini sebenarnya berarti kondisi bayinya kalau nggak cocok ya, misalnya gini, perkiraan usia kehamilan sekarang kok nggak cocok sama sekarang. Misalnya ini 36 minggu kok jadi 34 minggu atau 33 minggu, berarti bayinya yang kecil. Ya, kemungkinan seperti itu. Karena kalau ini, USG ini melihat kondisi bayi pada saat pemeriksaan itu. Ukurannya seberapa, ya kan? Bayinya beratnya berapa, gitu. Jadi kemungkinan nih ya, memang betul bayinya kecil. Cuman konfirmasi lagi apakah hitungan yang 36 minggu ini normal atau akurat atau enggak gitu. Kadang kan hitungan ini juga salah. Jadi paling bagus ya memang USG di trimester pertama itu lebih bagus, lebih akurat untuk memperkirakan usia kehamilan dan perkiraan lahirannya. Gitu ya. Oke, nanti lanjut lagi. Sisanya masih banyak ya, 170 lebih nih. Semoga nanti bisa jawabin satu-satu. Nanti balik lagi di episode ke-5 ya. Baca hasil USG. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri videonya. Sampai jumpa.